sahabat hikmah di balik kisah. Beberapa waktu lalu, aparat Satreskrim Polres Subang menggerebek pabrik tahu berformalin. Pabrik tahu berformalin digerebek tim Satreskrim Polres Subang yang berlokasi di wilayah Kelurahan Sukamoa, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Para pekerja tertangkap basah ketika sedang mencampurkan bahan pengawet berbahaya tersebut ke dalam tahu yang sedang diproduksi. Diketahui pabrik tahu tersebut sudah beroperasi sejak tahun 2019. Setiap hari pabrik ini dapat memproduksi 9 hingga 10 kuintal dengan area pemasaran di wilayah Subang, Majalengka, Cirebon, dan Purwakarta. Selain mengamankan sejumlah barang bukti dalam penggerebekan tersebut, petugas juga meringkus pemilik pabrik berinisial PTM. Tersangka mengaku kepada polisi, nekat memproduksi tahu berformalin ini karena tergiur keuntungan yang besar dan tahu lebih awet, sehingga bisa menghemat ongkos produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa lagi di Hikmah di Balik Kisah bersama saya Adam Suryanegara dan juga Ustadz Zaki Mirza. Ustadz, gimana? Semangat? Sehat? Siap. Siap. Oke, Pak Ustadz. Nah ini kalau misalkan kita lihat video tadi nih Pak Ustadz, bagaimana ada orang yang memperdagangkan barang gitu ya, makanan dengan formalin nih, bahan pengawet yang artinya membahayakan nih Pak Ustadz. Nah ini gimana sih kalau misalkan ada pedagang yang perdagangkan barang yang seperti itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal ini Allah jelaskan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Dan makanlah dari apa-apa yang Allah rezekikan itu secara halal dan baik. Halalan thayyiba. Bukan cuma halal tapi juga baik. Ini konteksnya sebenarnya bukan hanya makan. Tapi dalam urusan berdagang. Yang didagangin itu bukan hanya yang halal kalau mau berkah, tapi juga harus baik. Itu rumusnya ya. Makannya harus halal dan baik, berdagangnya pun harus halal dan baik. Karena dalam urusan berdagang ini nanti yang akan Allah tanya bagaimana kamu berdagangnya dan bagaimana kamu juga makannya di rumah seperti apa gitu kan. Jangan nanti hasil dagangnya bagus, halalan thayyiba, terus dibawa ke rumah belanjanya yang nggak halal gitu kan. Dibelanjakannya ke judi, ke segala macam, padahal nyari uangnya udah bagus dari dagang. Nah ini udah jelas bahwa ketika orang kasih bahan pengawet yang itu halal sebenarnya, tempe, tahu diawetin kan tahunya halal. Tapi yang menjadi nggak baik kehalalannya itu adalah ketika diberi obat pengawet yang bisa meracuni tubuh. Kalaupun nggak meracuni secara langsung ya perlahan bisa merusak tubuh. Kan itu yang bahaya. Kita tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh membahayakan tubuh orang lain. Apalagi saya pernah lihat ada gorengan yang minyaknya dari plastik kresek gitu kan. Langsung dicemplungin. Dicemplungin gitu kan. Padahal gorengannya mencilak tuh, bagus-bagus kata orang Betawi lah, nerelep gitu ya, keluar cahaya. Padahal dia nggak tahu itu dari kantong kresek kan gitu. Ini kan namanya dagang yang tidak halalan thayyiba. Udah bagus dagangannya halal, tapi cara berdagangnya tidak baik karena dirusak dengan bahan pengawet yang bisa merusak siapa yang makan dari makanan itu gitu. Nah kalau misalkan untuk berdagangnya sendiri nih Pak Ustadz, kalau misalkan dalam Islam itu ya ada berdagang itu seperti apa nih? Baik, intinya berdagang itu antara din, sama-sama ridho, sama-sama ikhlas. Saling terbuka di awal itu jauh lebih baik. Contoh, saya dagang mobil misalnya nih, Mas Adam datang ke showroom saya. Terus ini hati-hati buat sahabat-sahabat hikmah yang punya showroom mobil ya. Kadang untuk membuat pelanggan itu tertarik, apa yang rusak itu diakal-akalin. Ini yang nggak boleh. Diakal-akalin kemudian dia bilang ini nggak ada yang rusak. Kenapa Rasulullah itu berdagangnya sukses, bahkan dilirik oleh
Crazy Rich di zamannya, the real Crazy Rich ya, Yeah. bukan yang ditangkepin sekarang nggak. Jadi betul-betul ini Sultan Makkah, Siti Khadijah. Apa yang membuat hati perempuan ini tertarik dengan seorang Nabi Muhammad? Kejujurannya dalam berdagang, Ya. keikhlasannya, keterbukaannya. Kalau tidak baik dia bilang tidak baik, kalau baik dia bilang baik, gitu kan. Makanya sekarang subhanallah kalau ada yang dagang mobil di showroom-showroom, mendingan apa adanya kan kita bilang, Mas ininya rusak, kalau diperbaiki harganya mungkin sekian. Ini udah saya perbaikin tapi nggak lama nih Mas. Mungkin 3 minggu juga udah copot lagi gitu kan. Iya. Yang nggak boleh itu dia udah tahu, ini benerin bakal copot 3 hari. Oh ini baru loh. Oh ini original spare partnya dari showroom yang itu yang nggak boleh. Jadi ada unsur gharar di situ, penipuan. Intinya berdagang itu harus sama-sama ridho, sama-sama terbuka. Nah, makanya dalam Islam tidak mengenal riba, tapi bagi hasil supaya jelas, transparan, modalnya kemana, terus kualitas barangnya seperti apa gitu. Nah, Pak Ustadz kalau misalkan lagi berdagang gitu ya, kan antara penjual dan pembeli ada proses tawar menawar. Nah, ini kadang pedagang ini juga, aduh bos, nggak bisa bos, modalnya nggak segitu bos. Nah. Kan ada ketidakjujuran nih dalam berdagang nih. Ini gimana Pak Ustadz? Kayaknya dari gaya ngomongnya pengalaman banget. Iya bos, sorry nih bos, nih udah modal banget nih, mentok. Mentok nih. Yang ngomong begitu rata-rata pasti bohong rata-rata ya. Iya, iya. Karena biasanya ya jarang orang mau nyebut modal dan itu nggak boleh. Kita menyebut modal itu jadi cacat. Jadi cacat dagangnya, walaupun dapat untung uang, kita tidak dapat pahala berdagangnya. Berdagang itu bukan cuma cari untung, tapi cari pahala dan berkahnya. Iya. Nah, yang repot itu adalah ketika kita mengatakan bahwa ini modal. Modal saya cuma sekian, harus dilebihin. Padahal bisa jadi itu bohong. Gitu. Jadi kalau mau berkah, jangan disebut modalnya, tapi ya cukup kita sebut saja harga jualnya berapa. Gitu. Itu supaya ngalap berkah. Tapi untuk dapat untung itu boleh Pak Ustadz? Misalkan Boleh. Cuman gini, kadang yang nggak boleh itu adalah ketika berlipat-lipat keuntungan dari harga modal di pasaran ya. Iya. Misalnya yang lagi rame minyak goreng, Minyak goreng. ya kan? Karena ada penggelapan, penimbunan minyak goreng jadi mahal. Itu jadi dosa loh. Harusnya minyak goreng berapa sih minyak goreng sekarang? Saya nggak paham lah ya, kan bukan emak-emak kan. Iya, paling sekarang udah naik 28 ribuan. Oke, oh paham banget. Ngantri jangan-jangan nih. Ngantri. Awalnya 20.000, terus ditimbun jadi 28. Nah itu nggak boleh loh, itu cacat proses dagangnya. Kenapa? Karena menimbun. Iya. Nah yang paling baik itu ya apa adanya, ketika ada barang ada, enggak ya enggak ada. Gitu. Maka Islam sudah mengatur sedemikian rapi supaya segala hajat manusia ini tidak dimanfaatkan oleh salah satu pihak, ada penimbunan di mana-mana. Jadi sudah diatur, dagang dalam bentuk jujur, keterbukaan, tujuannya untuk kemaslahatan baik yang berdagang ataupun si konsumennya. Nah, artinya untuk berdagang itu walaupun untungnya dikit, yang penting kita jujur nih. Nah, berkah. Berkah. Nah, pas nawar ini jangan sampai nyela juga nih Pak Ustadz pembicaraan orang. Iya. Nah, Pak Ustadz, abis ini kita akan bahas nih bagaimana jika hukumnya menyela pembicaraan orang lain. Tetap di Hikmah di Balik Kisah.